Di tengah kekalutan dan kegaduhan yang menyelimuti seluruh jalan raya, di saat orang-orang yang berkumpul di sekitar tempat itu belum sempat turun tangan melakukan terjangan, mendadak sesosok bayangan manusia tiba-tiba saja melayang turun dari tengah udara dengan kecepatan tinggi. Bagaikan burung Raja Wali yang menyambar mangsanya, bayangan manusia itu melayang turun di sisi Xiaoko dan menyambar tangan si anak muda itu. Dia adalah sahabatku, dengan suara yang lantang bagaikan pekikan singa jantan, Chu Bong berseru, bila kalian hendak mengusiknya, bunuhlah aku lebih dulu. Bab 8. Tiap Wu. 4 ekor burung merpati pos terbang dari Lok yang menuju ke langit nan biru. Dalam waktu singkat, bayangan tersebut sudah lenyap di balik awan yang tebal. Tapi sayang, dari keempat ekor burung merpati tersebut, seekor lenyap karena tersesat, seekor lagi mati terhembus angin dingin dan tinggal 2 ekor yang berhasil tiba di Tiang'an dengan selamat. Kejadian ini berlangsung tanggal 8 bulan 2. Choa Tiong telah tewas, dengan nada tenang Cho Tanglai memberitahukan kepada Suma Chaokun, Nyokian mampus di sini, 2 orang yang lain tewas dalam sergapan yang kuatur tempo hari dan kini giliran Choa Tiong. Ini berarti dari keempat Toa Kim Kong dari Chu Bong sudah tak seorang pun yang tersisa. Suma Chaokun sedang menikmati daging sapi panggangnya, hidangan dengan menu tersebut seolah-olah sudah menjadi sumber kehidupannya setiap hari, biasanya saat seperti ini pun merupakan saat yang terbaik dari semangatnya dan saat yang paling jernih pikirannya. Kapan Choa Tiong mampus? Ia bertanya kemudian. Kemarin pagi, 1 jam berselang baru ku terima berita kematiannya. Di antara anak buahnya memang terdapat seorang ahli dalam memelihara burung merpati pos, maka di antara mereka yang ditugaskan mencari kabar ke Lok Yang, biasanya dibekali pula dengan 1-2 ekor burung merpati. Dalam zaman seperti itu, memang tak ada cara menyampaikan berita yang jauh lebih cepat daripada cara tersebut. Aku seperti mendengar orang berkata bahwa Choa Tiong telah berhasil menguasai Hyong Sai Tong, mengapa dia bisa mati secara mendadak? Suma Chaokun berkata hambar, manusia seperti dia, semestinya tak bakal mati sedemikian cepat. Andai kata ada sebilah pedang yang tiba-tiba menembusi ulu hatinya, bagaimanapun ampuhnya seseorang toh dia bakal mampus juga dengan cepat. Tapi untuk menembusi ulu hatinya dengan sebilah pedang pun bukan suatu pekerjaan yang gampang, pedang itu milik siapa? Milik Xiaoko, Ko Qian Hui. Ah, lagi-lagi dia. Dengan gemas Suma Chaokun mengiris sepotong daging, jadi dia sudah sampai di Lok Yang. Mungkin dia baru sampai 2 hari berselang. Pelan-pelan Suma Chaokun mengunyah hingga daging sapi yang harum itu benar-benar sudah masuk ke dalam perutnya. Ia baru berkata lagi, berbicara dari kecepatan pedang Ko Qian Hui, tentu saja Choa Tiong bukan tandingannya, tapi kalau toh Choa Tiong berhasil menguasai Hyong Sai Tong, paling tidak 50 kaki di sekelilingnya harus terdapat jago-jago lihai yang melindunginya. Konon, peristiwa tersebut berlangsung di sebuah jalan raya, kata Cho Tanglai, bukan saja seluruh jalan raya dipenuhi bekas anak buah Hyong Sai Tong, bahkan terdapat pula 10 orang pembunuh bayaran yang diundang dengan bayaran tinggi. Bila musuhnya berani melalui jalanan tersebut, pada hakikatnya ibarat seekor domba yang memasuki gerombolan serigala, bayangkan saja bagaimana gawatnya suasana di situ. Tapi Xiaoko telah menuju ke sana. Benar, Xiaoko memang ke situ, pergi ke situ seorang diri, seorang dengan sebilah pedang, persis seperti si nenek yang membawa keranjang untuk membeli sayur, wajar dan leluasa. Kemudian dia pun menusuk ulu hati Choa Tiong dengan pedang itu, masuk dari dada dan tembus ke punggung. Mengapa Choa Tiong memperkenankan musuhnya mendekati dia? Mengapa dia tidak menitahkan anak buahnya untuk menyerang lebih dulu? Dalam hal ini aku sendiri pun kurang jelas, sahut Cho Tanglai, aku pikir alasan yang terpenting adalah Choa Tiong bukan saja ingin memperalat Xiaoko untuk membunuh Chu Bong, lagi pula dia pun tidak memandang tinggi akan dirinya, dia pasti beranggapan bahwa dia tak akan berani turun tangan dalam keadaan seperti itu. Kalau begitu kematian Choa Tiong sedikit banyak tak perlu disesalkan, ucap Suma Chaokun dingin, barang siapa berani menilai rendah musuh yang dihadapinya, dia memang pantas untuk mampus. Choa Tiong bukan hanya memandang rendah kecepatan gerak serta kepandaian silat dari Xiaoko, dia pun memandang rendah keberanian serta sikap lawan. Tiba-tiba Suma Chaokun menghela napas kembali. Tapi Xiaoko pun pasti mampus pula. Ketika pergi ke sana, dia pasti membawa tekad untuk mati. Chu Bong memang sangat mujur bisa memperoleh sahabat seperti dia.
Manusia semacam ini memang tak banyak lagi jumlahnya sekarang, mati seorang berakhir seorang makin berkurang, tapi kini masih belum berkurang. Jadi Xiao Ko belum mati. Belum, jawab Cho Tang Lai hambar, sekarang mungkin saja dia hidup jauh lebih gembira daripada kebanyakan orang yang berada di dunia ini. Mengapa? Suma Chao Kun kelihatan sangat terkejut bercampur keheranan. Sebab dia memang tak salah mencari teman, Chu Bong tidak membiarkan dia pergi beradu jiwa seorang diri. Apakah Chu Bong pun turut menyusul ke situ? Suma Chao Kun makin terperanjat, bukankah dia sendiri telah menyembunyikan diri macam anjing budukan setelah melihat Choa Tiong membawa pergi sebagian besar anak buahnya? Dalam keadaan seperti itu, masa dia bernyali untuk datang ke sana? Sebetulnya aku mengira riwayatnya sudah habis, keadaannya sudah menyerupai sebiji buah kelapa yang kulit luarnya sudah kita hancurkan, hingga tinggal isinya yang lunak. Apakah kulit luarnya yang keras kini mulai tumbuh kembali? Agaknya seperti begitu. Bagaimana tumbuhnya? Cho Tang Lai termenung beberapa saat, lama kemudian pelan-pelan ia baru berkata, ada sementara pepohonan yang nampaknya sudah layu dan mati di kala musim dingin tiba, tapi bila musim semi telah datang dan memperoleh cahaya matahari yang hangat serta hembusan angin yang lembut di musim semi, tiba-tiba saja pohon itu memperoleh kembali kehidupannya dan tumbuh lagi beberapa lembar daun hijau. Suaranya seolah-olah datang dari tempat yang amat jauh, terusnya lebih jauh, ada sementara teman yang daya pengaruhnya persis seperti sengatan matahari dan hembusan angin lembut di musim semi. Bagi Chu Bong, Ko Qian Hui lah sahabatnya dari jenis begini. Suma Chao Kun menghela napas panjang. Iya, dia memang manusia begitu, entah terhadap siapapun tetap sama saja. Tiba-tiba Cho Tang Lai termenung, sepasang mata serigalanya tersembunyi di balik kelopak matanya yang kelabu, tiba-tiba saja dia menunjukkan suatu perubahan mimik wajah yang sukar dipahami oleh setiap orang. Cahaya tajam di balik matanya pun lambat laun semakin memudar. Suma Chao Kun seperti tidak terlalu memperhatikan akan hal ini, kembali dia melanjutkan, orang-orang yang diatur Choa Tiong di sepanjang jalan raya itu sebagian adalah orang-orang bekas anak buah Chu Bong. Melihat Chu Bong bisa memperoleh kembali keangkeran dan keperkasaannya seperti dahulu, sudah pasti mereka dibikin keder oleh wibawanya, apalagi Choa Tiong pun sudah tewas di ujung pedang Xiao Ko. Maka dari itu kesimpulannya adalah begini, setelah Chu Bong munculkan diri, kebanyakan orang-orang tersebut tak berani turun tangan lagi, karena Chu Bong masih mempunyai sebuah semangat. Cho Tang Lai masih tetap membungkam dalam 1000 bahasa. Terdengar Suma Chao Kun berkata lebih jauh, orang-orang yang diundang Choa Tiong dengan bayaran tinggi pun lebih-lebih tak akan berani turun tangan lagi. Mengapa? Sebab mereka adalah orang-orang yang punya harganya, Choa Tiong dapat membayar mereka, Chu Bong pun pasti dapat membayar pula harga mereka. Di balik nada suaranya itu terdengar penuh dengan nada ejekan, lanjutnya, bila seseorang sudah mempunyai harganya, maka mereka tak akan berharga lagi, sepeser pun tak laku. Sekali lagi Cho Tang Lai menutup mulutnya rapat-rapat. Justru karena Choa Tiong melupakan kedua hal tersebut, maka Chu Bong dan Xiao Ko baru bisa hidup terus hingga sekarang. Berbicara sampai di sini, Suma Chao Kun menghembuskan napas lega, seolah-olah dia merasa puas sekali dengan kesimpulan tersebut. Cho Tang Lai belum memberikan reaksinya, juga dia tetap membungkam diri dalam 1000 bahasa. Suma Chao Kun yang menyaksikan kejadian tersebut tak tahan lagi segera menegur, apakah kau sama sekali tak punya pendapat apa-apa? Cho Tang Lai menggeleng. Ketika Chu Bong muncul di situ, apakah di sana telah terjadi kembali suatu peristiwa? Kembali Suma Chao Kun bertanya dengan kening berkerut. Tidak tahu, tidak tahu. Hampir saja Suma Chao Kun berteriak keras, mengapa kau bisa tak tahu? Setelah termenung beberapa saat lagi, Cho Tang Lai baru menjawab dengan dingin, sebab berita tersebut bukan dibawa manusia, melainkan burung merpati. Sayang sekali si burung merpati tak pandai berbicara, mereka hanya mampu membawa surat saja. Setelah berhenti sebentar, kembali Cho Tang Lai menambahkan, burung merpati pun bukan burung elang, perjalanan dari Lok Yang ke Tiang An juga tidak dekat, untuk membawa surat pada kaki burung merpati, surat tersebut tak mungkin bisa terlalu panjang. Nada suara Cho Tang Lai sama sekali tanpa luapan emosi. Untuk menjelaskan peristiwa semacam itu, pasti dibutuhkan sepucuk surat yang amat panjang, maka mereka hanya bisa membagi surat tersebut menjadi 4 bagian, 4 pucuk surat yang dibawa oleh 4 ekor burung merpati. Berapa ekor burung merpati yang telah kau terima? 2 ekor,
sahut Cho Tang Lai, 2 ekor burung merpati dengan 2 bagian surat. 2 bagian yang mana? Bagian yang pertama dan bagian yang terakhir. Apa yang kau ceritakan tadi tentunya termasuk bagian yang pertama, bukan? Bagaimana dengan bagian yang terakhir? Bagian yang terakhir itu sudah merupakan bagian penutup saja, hanya terdiri dari beberapa huruf, mari kubacakan saja isi selengkapnya. Dengan cepat Cho Tang Lai membacakan isi surat tersebut selengkapnya. Dalam pertarungan ini, ada 23 orang yang tewas, luka parah 19 orang, luka ringan 11 orang, boleh dibilang sangat mengerikan keadaannya. Lama setelah pertarungan itu berakhir, darah masih mengalir di mana-mana membasahi seluruh permukaan jalan raya, hanya Chu Bong dan Ko Qian Hui yang tetap sehat walafiat. Lama setelah Cho Tang Lai menyelesaikan kata-katanya, Suma Chao Kun baru menghela napas panjang. Orang yang tewas lebih banyak daripada yang terluka parah, sedang orang yang terluka parah pun lebih banyak daripada yang terluka ringan, bisa dibayangkan betapa sengitnya pertempuran yang telah berlangsung di sana. Ya, dari sini dapat disimpulkan bahwa bukannya tiada orang yang turun tangan waktu itu. Kata Cho Tang Lai hambar. Keadaan di jalan raya waktu itu ibarat sebuah bungkusan obat peledak yang sumbunya belum terbakar, asal ada satu orang saja mulai dengan aksinya, maka orang tersebut akan menjadi penyulut dari sumbu tersebut, bahkan sumbu itu segera akan tersulut, kata Suma Chao Kun lebih jauh. Itulah sebabnya asalkan ada orang berani turun tangan waktu itu, bungkusan besar obat peledak tersebut akan segera meledak dan menghancur lumatkan tubuh Chu Bong maupun Xiao Ko. Betul, keadaan pada waktu itu memang demikianlah. Tapi Chu Bong dan Xiao Ko masih bisa hidup segar bugar hingga sekarang. Benar, mereka berdua memang belum mati. Dengan kekuatan mereka berdua, bagaimana mungkin bisa melawan serangan dari begitu banyak orang? Mereka bukan hanya berdua, tapi bertiga. Siapakah orang yang ketiga? Si sepatu paku. Sepatu paku. Sepatu paku bukan sepatu paku sungguhan, sepatu paku adalah nama dari seorang manusia. Bagaimana dengan ilmu silatnya? Tidak seberapa hebat, tapi kau seperti menaruh hormat kepadanya. Iya, benar. Cho Tang Lai segera mengaku, terhadap orang yang berguna, aku memang selalu menaruh hormat. Dia pun berguna. Berguna sekali. Mungkin dia jauh lebih berguna daripada segenap anggota Chu Bong lainnya yang digabungkan menjadi satu. Apakah hal ini disebabkan dia dapat menyebabkan kematian Chu Bong setiap saat? Mati bukan suatu kejadian yang sulit, dia pun tak akan menyuruh Chu Bong mati setiap saat, ujar Cho Tang Lai, asalkan Chu Bong masih hidup, dia pasti akan berpikir untuk mencari daya upaya agar bisa hidup lebih jauh, sebab dialah yang melayani kebutuhan Chu Bong. Keadaannya terhadap Chu Bong ibarat seekor anjing tua terhadap majikannya. Bila setiap saat dia hanya berniat untuk mengorbankan jiwa demi Chu Bong, maka manusia semacam ini tak ada harganya untuk dipandang kelewat tinggi, sambung Cho Tang Lai lebih jauh dengan suara sedingin es. Mendadak Suma Chao Kun tertawa terbahak-bahak. Hao, aku memahami maksudmu, aku sangat memahami maksudmu. Cho Tang Lai memandang sekejap ke arahnya dengan pandangan dingin. Di balik sorot mata yang dingin tiba-tiba terpancar pula serentetan cahaya kegusaran yang tajam bagaikan sembilu dan amat menakutkan, mendadak dia membalikkan badan lalu berlalu dari sana dengan langkah lebar. Langit kembali sudah gelap, bunga salju masih melayang jatuh menimpa atap rumah, hanya orang yang sedang kesepian baru akan mendengar suara semacam ini. Gelak tertawa Suma Chao Kun telah berhenti sejak tadi. Kini bukan saja di balik sorot matanya tiada cahaya senyuman, bahkan sebaliknya penuh dengan pancaran sinar kesedihan. Dia hanya mendengar suara bunga salju yang berguguran, ia tidak mendengar suara langkah kaki istrinya yang melangkah masuk. Sebab sewaktu Gowan masuk ke dalam ruangan, dia sudah mulai meneguk arak. Pelan-pelan Gowan menghampirinya dan duduk di sampingnya. Ia tak pernah membujuk suaminya agar berhenti minum arak, karena dia adalah seorang perempuan yang pintar, termasuk pula seorang istri yang bijaksana, dia tahu ada sementara persoalan yang tak mungkin dapat dicegah oleh siapapun. Tapi keadaan hari ini sedikit agak berbeda dengan keadaan di hari-hari biasa, ternyata hari ini dia pun turut minum arak, bahkan meneguk dengan cepat. Sampai dia menghabiskan cawan arak yang ketiga, Suma Chao Kun baru berpaling dan memandang ke arahnya. Agaknya masih pagi sekarang, dia berkata. Ya, agaknya memang demikian. Agaknya kau sudah mulai minum arak. Ya, agaknya memang begitu, kembali Gowan menjawab dengan suara yang lembut.
Dia memang seorang istri yang lembut, sangat-sangat lembut, selalu menuruti perkataan suaminya, biarpun sedang sedih atau lagi gusar, nada suaranya selalu halus dan lembut, belum pernah menunjukkan sikap mengambek ataupun marah. Tapi Suma Chao Kun tahu dengan jelas. Kau hanya akan minum arak semenjak pagi baru bila sedang berada dalam keadaan marah, apa yang menyebabkan kau menjadi marah hari ini? Go Wan tidak menjawab, dia pun tidak membuka suara. Go Wan hanya minum arak dengan membungkam, lalu memenuhi cawan suaminya dengan arak pula. Aku tahu apa yang menyebabkan kau menjadi marah, disebabkan kedatangan Cho Tang Lai bukan? Kau tidak senang menyaksikan cara berbicaranya terhadap diriku. Go Wan tetap membungkam, namun dia mengakui atas kebenaran dari ucapan tersebut. Tapi kau pun harus tahu, di hari-hari biasa, sikapnya tidak demikian, hari ini dia pun sedang marah, Suma Chao Kun meneruskan, sebab hari ini aku selalu memuji-muji Xiao Ko di hadapannya. Mendadak dari balik matanya tersungging suatu sinar ejekan yang amat sinis. Selama ini, dia paling benci kalau mendengar aku memuji orang lain sebagai teman yang baik di hadapannya. Apakah dia sedang cemburu? Tiba-tiba Go Wan berbicara sambil mempertinggi suaranya, bahkan penuh dengan nada ejekan, bahkan aku sendiri pun tak pernah cemburu, atas dasar apa dia merasa cemburu? Biasanya Go Wan adalah seorang perempuan yang lembut, sangat lembut, tapi sekarang dia telah menghabiskan 5 cawan arak. Arak yang diminumnya barusan adalah arak yang biasanya paling digemari Suma Chao Kun, padahal arak kegemaran Suma Chao Kun adalah arak keras, arak yang paling keras. Bila seorang perempuan yang di hari-hari biasa jarang minum arak, tiba-tiba saja menghabiskan 5 cawan arak keras, maka apapun yang dia katakan waktu itu patut untuk dimaafkan. Jangan lagi perempuan, seorang lelaki yang jarang minum arak, bila tiba-tiba dia menghabiskan 5 cawan arak keras dan mengoceh tidak keruan, dia pun pantas untuk dimaafkan. Maka Suma Chao Kun tertawa bergelak. Kau memang sedang cemburu, kau selalu merasa cemburu terhadap Cho Tang Lai, seolah-olah mengira aku dapat menganggap dia sebagai perempuan saja. Aku tahu, kau tak bakal menganggapnya sebagai perempuan, dia pun tidak menganggap kau sebagai perempuan. Go Wan menghabiskan secawan lagi, dia selalu menganggap kau bagaikan putranya, bila tiada dia, pada hakikatnya kau tiada kedudukan seperti hari ini. Nada suaranya tiba-tiba menjadi parau, tanyanya lagi kepada suaminya, mengapa kau tak melakukan sedikit pekerjaan atas prakarsa sendiri, agar ia tahu bahwa kau pun bisa hidup tanpa dia sekalipun. Mengapa kau tak pernah membuktikan kepadanya? Suma Chao Kun tidak menjawab, dia pun tidak membuka suara. Seperti juga istrinya, dia minum arak dengan mulut membungkam, lalu memenuhi cawan istrinya dengan arak. Tapi Go Wan tidak minum lagi, dia segera menjatuhkan diri ke dalam pelukan suaminya dan menangis terseduh-seduh. Suma Chao Kun tidak menangis, bahkan dalam kelopak matanya pun tiada cahaya air mata. Dia seakan-akan sudah tak berair mata lagi. Di dalam bangunan gedung yang megah, di balik kebun yang luas dan indah, terdapat sebuah sudut bangunan yang sepi, di sudut bangunan tersebut terdapat sebuah pintu yang amat sempit. Dari balik pintu itu bergema suara petikan harpa yang merdu merayu, tapi siapapun tidak tahu tempat apakah di balik pintu tersebut dan tiada orang yang pernah tahu siapakah pemetik harpa itu. Sebab daerah tersebut telah ditetapkan oleh Cho Tang Lai sebagai daerah terlarang, bila ada orang berani melangkah masuk ke dalam daerah terlarang itu, bila kaki kirinya yang melangkah masuk lebih dulu, kaki kirinya akan dipotong, bila kaki kanannya dulu, maka kaki kanannya dulu yang akan dipotong. Peraturan tersebut nampak amat sederhana, tapi di balik kesederhanaan tersebut justru mendatangkan hasil yang manjur. Entah datang dari tempat kediaman Suma Chao Kun ataukah dari ruang kecil kediaman Cho Tang Lai, untuk sampai ke situ maka orang mesti melewati sebuah jalanan yang amat panjang. Dengan membawa sebuah payung dan menerobos salju, Cho Tang Lai berjalan menelusuri jalanan yang kecil itu menuju daerah terlarang. Meskipun ia tidak mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya, bekas kaki yang tertinggal di atas permukaan salju pun amat tipis. Di sudut sana, terdapat pintu sempit yang selalu dalam keadaan tertutup rapat. Cho Tang Lai mendekati pintu itu, mula-mula mengetuk 3 kali, kemudian mengetuk 1 kali lagi, kemudian setelah menunggu amat lama baru pintu itu terbuka sedikit. Yang membukakan pintu adalah seorang gadis yang cantik, dengan mengenakan pakaian berwarna putih salju, paras mukanya amat cantik dan menawan hati. Dengan suara yang rendah dan penuh hormat,
Chow Tang Lai segera bertanya, apakah Lo Xiansheng telah bangun? Telah bangun sejak tadi, orang yang berusia lanjut memang bangunnya kelewat pagi, mungkin mereka tahu sisa hidupnya sudah tak lama, maka setiap saat dan kesempatan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Di balik pintu adalah sebuah halaman kecil yang sepi, di tengah hembusan angin dingin, terendus bau harum bunga bewe yang semerbak. Di bawah sebatang pohon siong yang besar, berdiri sebuah gardu kecil bersegi 6, seorang kakek sedang duduk dalam gardu sambil menikmati bunga salju yang berterbangan di angkasa, dia seolah-olah terpesona oleh pemandangannya. Tiada orang yang tahu usia serta namanya, bahkan dia sendiri pun sudah melupakan hal tersebut. Perawakan tubuhnya kurus lagi kecil, dari kejauhan dia nampak seperti seorang bocah berusia 8-9 tahunan, kepalanya yang botak persis seperti kulit kepala yang keras, sedangkan wajahnya penuh dengan kerutan-kerutan yang meninggalkan bekas penderitaan serta pengalaman yang cukup luas. Usia yang tak berperasaan telah membuat tubuhnya sama sekali menjadi kusut, namun sepasang matanya justru masih sering memancarkan sinar berkilauan yang mengartikan kecerdasan dan kesegaran bagaikan seorang anak kecil. Berada dalam keadaan demikian, sepasang matanya nampak seperti lautan biru yang berada di bawah cahaya matahari. Dengan sikap yang sangat menghormat, Chow Tang Lai berdiri di luar gardu kecil, kemudian setelah memberi hormat, katanya pelan, aku lihat air muka Lo Xiansheng jauh lebih cerah ketimbang sewaktu aku datang tempo hari, seperti menjadi muda 20 tahun secara tiba-tiba. Sebenarnya kakek itu tidak memandang ke arahnya, juga tidak berniat menggubrisnya, tapi sekarang ia berpaling secara tiba-tiba dan berkedip berulang kali. Kau benar-benar melihat aku seperti lebih muda 20 tahun. Tentu saja, kalau begitu kau adalah seorang buta yang tolol dan goblok. Walaupun kakek itu sedang memaki orang, suaranya kedengaran amat riang. Apakah tidak kau lihat usiaku sekarang seolah-olah 40 tahun lebih muda? Chow Tang Lai segera tertawa. Gadis berbaju serba putih itu berjalan ke sisi kakek tersebut, si kakek segera menarik tangannya dan menggenggamnya erat-erat. Kesemuanya ini tak lain berkat jasanya, kakek itu berkata lagi sambil tertawa, hanya gadis muda yang cantik seperti dia baru dapat membuat seorang kakek menjadi muda kembali. Kesemuanya ini pun berkat jasaku, sambung Chow Tang Lai cepat, akulah yang mengirim dia kemari. Tapi aku tak merasa berterima kasih kepadamu, walau hanya sedikit pun, kakek itu mengerdipkan lagi matanya secara licik dan nakal. Aku tahu kau sedang menjilat pantatku, ingin mengorek sesuatu lagi dari dalam benakku. Ternyata Chow Tang Lai tidak mencoba menyangkal. Maka kakek itu bertanya lagi, apa yang ingin kau korek dari benakku kali ini? Tentang seseorang. Siapa? Xiao Lai Hiat. Senyuman yang semula menghiasi wajah kakek itu mendadak lenyap tak berbekas, bahkan sepasang matanya yang berkilat pun kini berubah menjadi keabu-abuan. Xiao Lai Hiat, Xiao Lai Hiat. Kakek itu bergumam tiada hentinya, dia masih hidup. Dia belum mati. Belum. Kembali kakek itu menghela napas panjang. Sekarang aku baru mengerti, manusia macam apakah dirimu itu. Dengan jari tangannya yang kurus kering, dia menuding ke hidung Chow Tang Lai, kemudian melanjutkan, kau adalah telur busuk yang paling luar biasa, manusia yang paling tolol, paling goblok dan paling dungu, maka hanya kau yang berani mengusiknya. Chow Tang Lai tetap membungkam, dia tidak menjadi gusar karenanya. Bagaimanapun kakek tersebut akan bersikap kepadanya, dia seakan-akan tak akan menjadi gusar, sebab hanya kakek ini yang bisa memberitahukan segala persoalan yang ingin diketahui olehnya. Aku tidak berniat mengusiknya, kata Chow Tang Lai, aku hanya ingin mengetahui dua hal yang menyangkut dirinya. Dua hal yang mana? Kepandaian silatnya serta senjata andalannya. Mendadak kakek itu nampak seperti amat tegang, padahal seorang kakek seperti dia tidak seharusnya bersikap begini tegang. Kau pernah melihat senjata apakah yang dia pergunakan? Tanyanya kepada Chow Tang Lai. Belum pernah. Tentu saja kau belum pernah melihatnya, kakek itu menjadi lega kembali, sebab hanya sukma-sukma gentayangan dalam neraka yang pernah melihat. Belum pernah ada orang yang melihat senjatanya. Sama sekali tak pernah, seperti dia pun tak pernah akan melihat bekas air mata saja. Bekas air mata. Bekas air mata siapa? Bekas air mata Xiao Taisu. Siapakah Xiao Taisu? Xiao Taisu adalah ayahnya Xiao Lai Long. Selama ini Chow Tang Lai selalu menganggap dirinya sebagai orang yang amat cerdik, tapi sekarang ia sendiri pun dibikin kebingungan. Ia tak habis mengerti terhadap perkataan dari kakek itu,
kembali dia bertanya, mengapa dia tak dapat melihat bekas air mata ayahnya. Sebab, bila dia melihat bekas air mata tersebut, dia akan mati oleh bekas air mata. Bekas air mata pun bisa membunuh orang. Cho Tang Lai semakin tidak mengerti. Kakek itu memandang ke tempat kejauhan, di balik sorot matanya seolah-olah penuh dengan perasaan sedih dan ngeri, seakan-akan seseorang yang menyaksikan suatu peristiwa yang tak bisa dipahami maupun dimengerti. Entah berapa lama kemudian, dia baru pelan-pelan menggerakkan tangannya yang kusut dan mengambil sebuah harpa dari hadapannya. Kriting, kriting, bunyi senar harpa bergema memecahkan keheningan. Tiap Wu, menarilah untukku. Mantel perak terlepas dari atas bahu, si gadis berbaju perak itu masih tetap berpakaian perak. Baju berwarna perak dikombinasikan dengan gaun panjang berwarna perak pula. Mengikuti liak-liuknya tubuh yang ramping, gaun panjang beterbangan ke sana kemari hingga tampak sepasang kakinya yang indah dan penuh daya tarik. Tiada orang yang bisa melukiskan tariannya, juga tiada orang yang dapat melukiskan keindahan sepasang kakinya. Bahkan Ti Xiao Hou dan Ti Qingleng yang paling mengerti menikmati perempuan pun hanya bisa berkata demikian, pada hakikatnya aku tidak percaya kalau di tubuh seorang manusia bisa tumbuh sepasang kaki yang begitu indah. Irama harpa tiba-tiba berubah menjadi amat murung, sedih dan pedih, sedang sang penari pun membawakan tariannya bagaikan daun kering yang berguguran terhembus angin, indah sekali, indah yang menggetarkan perasaan. Mendadak cahaya air mata mulai memenuhi kelopak mata si kakek tersebut. Kriting. Tahu-tahu senar harpa putus jadi dua dan irama yang memedihkan pun segera terhenti. Sang penari yang membawakan tarian jatuh melingkar di tanah, bagaikan burung angsa yang tenggelam di balik awan. Kemudian suasana berubah menjadi tenang dan hening, begitu tenang, begitu indah. Sementara titik-titik air mata jatuh berlinang membasahi wajah kakek itu, setetes demi setetes jatuh bercucuran. Beginilah macam bekas air mata, kakek itu bergumam, beginilah bekas air mata. Bagaimana sih bentuknya? Tiada keduanya di dunia ini, sempurna sama sekali tanpa cacat sedikit pun, kata kakek itu, tiada senjata tajam di dunia ini yang bisa lebih tajam daripada pedang tersebut. Lalu lanjutnya, ya, sebilah pedang yang sempurna tanpa cacat, seperti juga tarian dari tiap Wu. Mengapa pedang tersebut dinamakan bekas tetesan air mata? Sebab di atas pedang tersebut terdapat bekas tetesan air mata. Ketika pedang tersebut sedang ditempa, bila ada air mata yang menetes ke atas pedang maka akan timbullah bekas tetesan air mata yang tak pernah dapat terhapus untuk selamanya. Bekas tetesan air mata siapa? Air mata Xiao Taisu yang tiada keduanya di dunia ini. Pedang mestika bila muncul, dewa dan setan akan ketakutan. Prinsip ini cukup kupahami, tapi aku tak habis mengerti mengapa Xiao Taisu harus meneteskan air mata karena pedang itu. Sebab dia bukan hanya pandai membuat pedang, ia pun menguasai ilmu perbintangan. Nada suara kakek tersebut penuh nada kepedihan, tatkala pedang itu keluar dari tempaan, dari atas senjata tersebut dia telah menangkap suatu hawa sesat yang luar biasa. Bagaimana maksudmu? Kakek itu menghela napas panjang. Tadi kau toh sudah bilang bila pedang mestika muncul, dewa dan setan pun akan ketakutan. Begitu pedang tersebut muncul, segera terasalah bahwa sesat yang menyertai senjata tersebut, bukan saja pedang itu akan mencari korban setiap muncul dari sarungnya, bahkan dia pun membutuhkan pula korban sajian dari seseorang yang paling dekat dengan Xiao Taisu sendiri. Bukankah orang yang berada paling dekat dengan Xiao Taisu adalah Xiao Lai Hiat? Benar, kakek itu sedih, sejak pedang itu selesai dibuat, Xiao Taisu sudah mengetahui kalau putra tunggalnya bakal tewas di ujung pedang tersebut. Mengapa ia tidak musnahkan saja pedang itu? Sebab dia tak tega, juga tak berani. Pedang tersebut merupakan hasil karyanya yang paling berhasil, sudah barang tentu dia tak tega untuk menghancurkannya. Tentang persoalan ini Cho Tang Lai cukup mengerti. Tapi aku tak habis mengerti, apa sebabnya ia tak berani memusnahkannya. Bila takdir sudah mengatur demikian, siapakah yang berani melawannya? Apalagi sesuatu yang telah dijadikan takdir, tiada kekuatan manusia yang bisa melawannya. Dari sorot mata si kakek tersebut kembali memancar keluar sinar ngeri dan seram, lanjutnya, bila Xiao Taisu menghancurkan pedang itu, siapa tahu akan timbul bencana yang lebih mengerikan lagi yang akan menimpa putra tunggalnya itu. Kemudian dengan cara apa Xiao Taisu mengatur pedang tersebut? Berkilat sepasang mata Cho Tang Lai.
Xiao Taisu mempunyai 3 orang murid, muridnya yang pertama memperoleh ilmu perbintangannya. Iya, aku pun mendengar orang bilang kalau dalam dunia persilatan terdapat seorang kakek pengasah pedang yang pandai meramal, mungkin orang inilah murid pertama dari Xiao Taisu. Ucap Cho Tang Lai. Kakek itu manggut-manggut. Murid kedua dari Xiao Taisu yakni Xiao Kongcu mendapat ilmu membuat pedang darinya, dia pun menjadi seorang Kiamsu Empu ahli pedang, yang termasyhur di kemudian hari. Xiao Kongcu. Tergerak hati Cho Tang Lai, apakah Xiao Taisu yang kemudian menciptakan senjata kaitan Li Piat Kou itu? Iya, dialah orangnya. Kedua orang itu hampir semuanya merupakan manusia-manusia luar biasa, tapi Xiao Taisu telah mewariskan ilmu pedangnya yang paling membanggakan itu untuk muridnya yang ketiga, bahkan mewariskan pula bekas tetesan air matanya kepada orang itu. Mengapa harus diwariskan kepadanya? Karena orang ini bukan saja berjiwa besar, berhati bajik, suka mengasingkan diri, pun tak punya ambisi untuk mencari nama ataupun pahala, dia pun tak pernah membunuh orang. Setelah mewarisi segenap ilmu pedang dari Xiao Taisu, tentu saja tiada orang yang bisa merampas pedang tetesan air mata itu dari tangannya, kata Cho Tang Lai, sudah barang tentu manusia bijaksana seperti ini tak bakal mencelakai pula putra tunggal gurunya. Iya, bahkan saat dia berusia 30 tahunan, orang itu sudah mengasingkan diri di tengah gunung dan bersumpah tak melangkah lagi ke dalam dunia keramaian, setelah mati pun dia ingin dikubur bersama pedang tetesan air mata di atas bukit itu. Di bukit mana? Entahlah. Tiada orang yang tahu. Cho Tang Lai segera menghela napas panjang, katanya, justru karena kejadian inilah maka di dalam dunia persilatan telah kekurangan seseorang ahli pedang, juga kekurangan sebilah senjata mestika. Suatu keuntungan bagi umat manusia, ataukah ketidakberuntungan? Tapi Xiao Lai Hiat toh masih dapat hidup terus karena kejadian ini. Benar, kata Cho Tang Lai pula, bagaimanapun juga Xiao Lai Hiat belum sampai mati oleh pedang tetesan air mata, paling tidak ia masih hidup hingga sekarang. Walaupun suaranya penuh nada sedih, tapi sepasang matanya justru memancarkan cahaya berkilauan, seperti lelaki hidung belang, hidung bangor yang melihat seorang gadis bugil berdiri di depan pembaringannya. Menanti dia mendongakkan kepalanya lagi, kakek yang berada dalam gardu itu sudah tertidur pula. Salju masih turun rintik-rintik, pintu kecil pun setengah terbuka. Saat itu Cho Tang Lai sudah keluar sedang Tiap Wu siap untuk menutup pintu. Asal pintu ini sudah tertutup, maka tempat tersebut seolah-olah terpisah sama sekali dengan dunia luar. Tiap Wu hanya berharap tak pernah ada lagi orang yang mengetuk pintu, agar dia dan kakek itu hidup bebas di sana, karena dia sudah tiada menaruh harapan lagi terhadap dunia luar, sama sekali tiada kesan apa-apa. Sebab perasaannya sekarang sudah mati, yang tertinggal tak lebih hanya sebuah tubuh yang kaku dan sepasang kaki. Sepasang kakinya ini bagaikan gading gajah, tanduk menjangan, bagian yang paling berharga dalam kehidupannya, dan di sini juga letak dari sumber ketidakberuntungannya. Andai kata ia tidak memiliki sepasang kaki itu, mungkin dia hidup sebagai manusia lain, bisa jadi kehidupannya jauh akan lebih berbahagia. Tiap Wu berdiri di balik pintu kecil dengan kepala tertunduk, dia hanya berharap Cho Tang Lai berlalu dari situ secepatnya. Apa mau dibilang, Cho Tang Lai justru telah membalikkan badan, menatapnya dengan sutau pandangan yang aneh, lama sekali mengawasinya tanpa berkedip. Selama beberapa hari ini, apakah kehidupanmu bisa dilewatkan dengan baik? Iya, sangat baik. Nada suara Tiap Wu sama sekali tak berperasaan, hampir sedingin dan sekaku suara Cho Tang Lai. Asal kau bersedia, kau dapat berdiam untuk selamanya di sini, kata Cho Tang Lai lagi, aku pun jamin tak akan ada orang yang berani mengganggumu. Terima kasih. Tapi aku pun dapat mengirim kau ke suatu tempat yang lain, ujar Cho Tang Lai lebih jauh, asal aku senang. Setiap saat aku dapat mengantarmu ke tempat lain, aku tahu ada sementara orang yang berharap aku dapat berbuat demikian. Tiba-tiba Tiap Wu membungkukkan badan seperti anak domba yang terkejut, lalu mundur ke sudut di belakang pintu dan menggumpal diri menjadi satu. Melihat hal itu Cho Tang Lai tertawa senang. Sudah barang tentu aku tak akan berbuat demikian. Di balik sinar matanya terkandung cahaya kekejian. Aku tak lebih hanya menginginkan kau tahu, kau mesti berbaik kepadaku sebab kau telah berhutang budi kepadaku. Tiap Wu segera mendongakkan kepalanya dan menatapnya tajam-tajam. Dengan cara apa aku mesti berbaik kepadamu? Apakah aku harus menemani kau naik ranjang? Tiba-tiba perempuan itu berseru.
Jangan dilihat sikapnya yang begitu anggun seperti perempuan tingkat tinggi, nyatanya cara perempuan ini berbicara jauh lebih busuk daripada ucapan seorang lonte. Tentunya kau sudah pernah mendengar, ilmuku bermain di ranjang sangat hebat dan tiada tandingannya di dunia ini, setiap lelaki yang pernah tidur denganku, mereka tak akan melupakan untuk selamanya. Apalagi bila sepasang kakiku sudah ikut bergerak, oh, jangan ditanya bagaimana nikmatnya kaum pria merasakannya, mungkin mimpi pun kau tak pernah membayangkan. Ia mulai tertawa, makin lama tertawanya semakin kalap dan memekikkan telinga. Tapi aku tahu, kau tak bakal menyukai aku, sebab yang kau sukai bukan aku, kau hanya menyukai seseorang, hidupmu sepanjang masa hanya untuknya. Ia belum sempat menyelesaikan kata-katanya ketika plok. Tahu-tahu Chotang Lai telah mengayunkan tangannya dan menamparkan wajahnya keras-keras. Dengan cepat di atas pipinya yang putih dan cantik itu telah membekas 5 buah jalur merah yang membengkak, namun rasa ngeri dan takut yang memancar di wajahnya malah hilang lenyap tak berbekas, sebagai gantinya terselip sikap sinis dan penuh hinaan. Chotang Lai segera menelikung tangannya kuat-kuat ke belakang punggung, membuat gadis itu kesakitan dan mengucurkan air mata, kemudian sepatah demi sepatah ia baru berkata, kau keliru besar. Dengan pancaran sinar mata penuh rasa penderitaan dan emosi, dia meneruskan, sekarang juga aku akan membuat kau mengerti, kesalahanmu itu terlalu besar. Tengah malam sudah lewat. Suasana dalam sebuah gedung kecil itu gelap gulita, tanpa setitik cahaya pun. Tiap Wu berbaring di atas pembaringannya dalam keadaan bugil, di bawah cahaya lentera, sepasang kakinya nampak lebih indah dan merangsang nafsu, membuat siapapun akan rela masuk neraka asal dapat menikmati sepasang kakinya itu. Kini, air matanya sudah tidak bercucuran lagi. Bila teringat kembali penghinaan, penderitaan dan kesengsaraan yang pernah dialaminya barusan, maka penghinaan, penderitaan dan kesengsaraan yang pernah dialaminya di masa lampau hanya berupa permainan kanak-kanak belaka. Pada hakikatnya, dia tak bisa membayangkan kalau dalam dunia saat ini masih terdapat seorang manusia yang lebih buas dan kejam daripada seekor binatang. Pintu penghubung di luar halaman telah tertutup rapat, Chotang Lai sudah pergi sejak tadi, dan sekarang Tiap Wu lamat-lamat mendengar ada suara pemuda sedang berbincang-bincang. Suara itu amat lirih, tapi lamat-lamat Tiap Wu masih mendengar kalau dia sedang memberitahukan kepada Chotang Lai bahwa Suma Chao Kun jatuh sakit secara tiba-tiba, bahkan sakitnya amat parah, sudah beberapa orang tabib diundang datang, tapi hasilnya selalu nihil. Atas nasihat dari para tabib, akhirnya diputuskan Suma Chao Kun perlu untuk beristirahat beberapa saat guna memulihkan kembali kesehatannya sehingga untuk sementara waktu tidak menerima tamu. Chotang Lai segera membungkam dalam 1000 bahasa setelah mendengar laporan tersebut, sampai lama sekali, dia baru bertanya kepada pemuda itu, maksudmu, ia tak dapat menerima tamu? Ataukah semua orang tak dapat dijumpai? Agaknya siapa saja tak akan ditemui. Termasuk aku. Mungkin begitu. Maka Hujin sengaja menitahkan kepadamu untuk menyampaikan kabar tersebut untukku, agar aku tidak mengganggu ketenangannya lagi. Hujin cuma bilang, harap segala urusan yang hendak dibicarakan Cho Xianseng ditunda pelaksanaannya, biar Lo Chong Piao tahu sembuh lebih dulu. Kau telah bertemu dengan tabib-tabib yang diundang Hujin. Ketiga-tiganya telah kujumpai semua. Kemudian pemuda tersebut menyebutkan ketiga nama tabib itu. Tak salah lagi, mereka adalah tabib-tabib kenamaan dari Tiang An. Apa yang mereka katakan? Kembali Chotang Lai bertanya, apakah mereka semua mengatakan Lo Chong sakit parah dan bila keadaan dibiarkan berlarut, maka keselamatan jiwanya sangat berbahaya. Kemudian setelah termenung lama sekali, dia baru menghela napas sambil melanjutkan, padahal beberapa hari ini dia tidak seharusnya jatuh sakit, sakitnya sungguh tidak kebetulan. Mengapa? Tampaknya pemuda itu pun merupakan orang kepercayaan Chotang Lai, itulah sebabnya dia berani mengajukan pertanyaan tersebut. Tiap Wu yang berada dalam ruangan mendadak merasakan tubuhnya mengejang keras, karena dia mendengar Chotang Lai kembali mempergunakan cara yang paling keji dan paling buas untuk mengutarakan ucapannya sepatah demi sepatah, sebab 2 hari kemudian Chu Bong pasti akan datang kemari. Bab 9. Belum terlambat. Fajar baru menyingsing. Dari ujung jalan sana tampak seekor kuda dilarikan cepat-cepat menembusi badai salju menuju ke kota Lokyang. Penunggangnya mengenakan pakaian berwarna hijau dengan topi yang amat lebar, dia memakai topinya rendah-rendah sehingga separuh bagian wajahnya hampir tertutup.
Kepandaian orang ini dalam menunggang kuda amat hebat, tapi begitu memasuki wilayah kota Lokyang, dia segera melompat turun dari kudanya, seakan-akan bukan saja enggan diketahui wajah aslinya oleh orang lain, dia pun tak ingin orang lain mengetahui gerakan tubuhnya yang lincah. Padahal baru pertama kali ini dia datang ke Lokyang, orang-orang Lokyang belum ada yang pernah bertemu dengannya. Fajar bulan kedua di kota Tiang'an, sama dinginnya dengan keadaan di Lokyang, kebanyakan orang masih bersembunyi di balik selimut masing-masing, tapi Chow Tanglai sudah bangun dari tidurnya. Biarpun semangat dan kesegarannya amat baik, sayang paras mukanya justru kelihatan amat berat dan serius. Suma Chow Kun sudah beberapa hari jatuh sakit, kondisinya sama sekali belum ada perubahan, tidak heran kalau perasaannya kurang begitu cerah. Beberapa hari terakhir ini dia belum sempat bertemu dengan Suma Chow Kun, saban kali dia hendak pergi menengoknya, selalu dihadang oleh Go Wan. Suasana di ruang dalam penuh dengan bau harumnya obat-obatan, wajah Go Wan nampak lesu dan murung, tapi sikapnya telah kukuh dan tegas, kecuali dia dan tabib yang memeriksa penyakit, semua orang dilarang masuk ke dalam, termasuk Chow Tanglai sendiri. Padahal baru pertama kali ini dia bersikap kurang sopan terhadap Chow Tanglai. Menghadapi sikap demikian ini, Chow Tanglai sama sekali acuh tak acuh, malah dia berkata begini kepada orang lain, demi keselamatan suaminya, entah perbuatan apapun yang dilakukan seorang wanita, semua perbuatannya itu pantas untuk dimaafkan. Saat ini Fajar baru menyingsing, tapi di dalam kebun sudah ada dua orang tamu yang menunggu Cho Sianseng. Kedua orang tersebut yang satu sekian yang lain sesi, mereka adalah tabib kenamaan dari kota Tiang'an. Bila di hari-hari biasa, mereka pasti masih bersembunyi di balik selimut dekat tungku pemanas untuk menghangatkan diri. Tapi pagi ini belum lagi Fajar menyingsing, mereka telah diundang datang oleh orang yang diutus Chow Tanglai, bahkan tidak mempersilahkan mereka masuk ke ruangan yang hangat, melainkan disuruh menanti di luar gardu. Bila bulan ke-6, di luar gardu tentu banyak aneka bunga indah, angin yang semilir tentu akan membuat suasana terasa bertambah segar dan nyaman. Tapi sekarang, angin dingin masih berhembus kencang bagaikan sayatan pisau, biarpun kedua orang tabib itu sudah mengenakan pakaian tebal walaupun tangannya sudah digarang di atas tungku pemanas, toh wajahnya menghijau karena kedinginan, kalau bisa mereka ingin sekali membuka dua resep obat cuci perut untuk Chow Tanglai. Sudah barang tentu ingatan demikian hanya bisa tersimpan dalam hati dan tak berani diutarakan keluar. Apa akibatnya bila melukai Cho Sianseng? Mungkin setiap keluarga di kota Tiang'an sudah mengetahuinya dengan jelas. Maka dari itu sewaktu Chow Tanglai muncul di ujung jalan sana, mereka berdua segera mengunjukkan wajah riang dan menjura sambil menyampaikan salam. Sikap Chow Tanglai terhadap mereka pun cukup sungkan. Dalam suasana yang begini dingin dan membeku, aku tidak mengundang kalian berdua duduk dalam ruang penghangat, melainkan mempersilahkan kalian berada di sini. Tentunya kamu berdua merasa sangat keheranan, bukan? Dalam hati mereka memang keheranan, namun di mulut tak berani mengutarakannya keluar. Saat salju hampir berakhir, bunga bewe justru mencapai saat untuk mekar, ujar si Taihu cepat, sudah pasti tuan seorang seniman, jangan-jangan kami sengaja diundang untuk menikmati bunga salju. Aku memang berniat mengundang kalian berdua untuk melihat semacam benda, tetapi benda tersebut bukan pula salju. Kalau bukan salju lantas apa? Kulit badan Soat Hujin di pesanggerahan luar kota milik si Taihu lebih putih dari salju, sedangkan Nona Hoa yang diajak tidur Kian Taihu semalam jauh lebih indah daripada bunga bewe di sini, kata Chow Tanglai sambil tersenyum, kalau maksudku hanya mengundang kalian guna menikmati salju atau bunga bewe, buat apa mesti mengundang kalian kemari? Kedua orang tabib kenamaan itu segera merasakan peluh dingin mulai jatuh bercucuran. Istri mereka sendiri pun tidak mengetahui akan rahasia ini, dari mana Chow Tanglai dapat mengutarakannya sejelas itu. Bila kau sudah berada di hadapan seseorang yang dapat mengutarakan semua rahasia pribadimu secara gamblang, apalagi yang berani kau katakan. Harap kalian berdua mengikuti aku. Walaupun senyum Chow Tanglai tampaknya mengandung maksud-maksud tak beres, terpaksa si Taihu dan Kian Taihu harus mengikuti juga di belakangnya. Ketika tiba di depan sebuah selokan yang terbuat dari batu putih, Chow Tanglai segera memerintahkan orang untuk membuka lapisan batu di atasnya, kemudian baru berpaling sambil katanya kepada mereka berdua, harap kalian berdua melihat sendiri, benda apakah ini?
Jelas tempat itu adalah selokan dan siapa saja akan mengetahuinya sebagai selokan. Selokan inikah yang akan ditunjukkan Cho Tang Lai kepada mereka dengan mengundang kehadiran mereka sepagi buta ini. Apa indahnya dengan selokan tersebut? Tanpa terasa si Taihu maupun Qian Taihu menjadi tertegun dan berdiri melongo. Cho Tang Lai berdiri terus di situ sambil mengawasi selokan tersebut dengan termangu seakan-akan tiada benda lain yang lebih indah di dunia ini ketimbang selokan tersebut. Qian Taihu nampak jauh lebih gelisah dan tak sabaran, tiba-tiba ia menegur, tampaknya tempat tersebut tak lebih hanya sebuah selokan. Tepat sekali, tampaknya memang tak lebih cuma sebuah selokan, kata Cho Tang Lai hambar, karena memang selokanlah yang kulihat, bagaimana mungkin bisa mirip yang lain. Sekali lagi si Taihu dan Qian Taihu terbungkam dalam 1000 bahasa. Pelan-pelan Cho Tang Lai berkata lebih jauh, selokan ini terbuat dari batu putih yang kuat dan kokoh, halus dan rata dan tak pernah tersumbat, dari kamar tinggal Suma Chao Kun suami istri, langsung tembus keluar ke kebun bunga, langsung dan tiada hambatan lain. Walaupun kedua orang tabib ini menguasai ilmu pertabiban, namun kali ini mereka benar-benar tak dapat menebak obat apa yang dijual dalam cupu-cupu orang. Apalagi jika ada angin berhembus lewat, mereka serta-merta mengendus bau obat yang semerbak. Sejak tadi sebenarnya seluruh permukaan batu telah dibersihkan dari salju yang menggenangi selokan dan tak ada kotoran lain yang harus dibersihkan. Ketika mereka mengendus bau obat-obatan inilah, dalam selokan tampak mengalir segumpal air kotor berwarna coklat, mengalir lewat di atas permukaan selokan tersebut. Cho Tang Lai segera menggapai seorang pembantunya yang segera menggunakan sebuah mangkuk kecil untuk mengambil air kotor tadi lalu dipersembahkan ke hadapan kedua orang tabib kenamaan itu. Coba kalian periksa, cairan apakah itu? Tanpa dilihat pun kedua tabib itu tahu cairan apakah yang berada dalam mangkuk. Tentu saja cairan tersebut bukan air pekomberan, tak mungkin air pekomberan mengandung obat. Dengan pandangan sedingin salju, Cho Tang Lai mengamati wajah mereka, kemudian katanya, aku pikir kalian berdua tentu sudah tahu bukan, cairan apakah itu. Qian Taihu ingin berbicara, namun bibirnya seakan-akan terjahit rapat, tak sepatah kata pun yang sanggup diutarakan keluar. Apalagi si Taihu, malahan mulutnya terkatup kencang dan tak mungkin dibuka kembali. Inilah obat yang kalian resepkan untuk Lo Chong kemarin, dimasak semenjak malam kemarin hingga sekarang dan baru mendidih. Menurut apa yang ku ketahui, setiap kali resep, obat tersebut paling tidak bernilai 50 tahil. Paras muka kedua orang tabib itu mulai berubah. Sebelum mereka mengucapkan sesuatu, Cho Tang Lai telah berkata lebih lanjut, semangkuk obat tersebut semestinya harus mengalir masuk ke dalam perut Suma Chao Kun, bagaimana mungkin bisa mengalir ke dalam selokan? Aku benar-benar tak mengerti. Setelah berhenti sejenak, dengan sepasang mata yang mencorongkan sinar tajam, dia melanjutkan, untung saja aku tahu, pasti ada orang yang memahami kejadian ini. Siapa? Tanya si Taihu tergagap, siapa yang memahami kejadian ini? Kau, bagaikan dicambuk dengan pecut yang berpisau, si Taihu bergetar keras dan hampir saja tak sanggup berdiri tegak. Bila kau pun tidak paham, sudah pasti hal ini disebabkan tempat ini kelewat panas, nada suara Cho Tang Lai tiba-tiba berubah kembali menjadi lembut, bila seseorang lagi kepanasan, memang seringkali banyak masalah yang tak bisa diingat lagi olehnya. Kepada pembantunya dia lantas menitahkan, ayo cepat kalian bantu si Taihu untuk melepaskan mantelnya. Buru-buru si Taihu memegang mantel kulitnya kencang-kencang, lalu serunya tergagap, tak perlu sungkan-sungkan, tak usah sungkan-sungkan, mantel ini tak boleh dilepaskan. Memakai mantel kulit yang tebal saja masih kedinginan setengah mati, apalagi kalau dilepas, bisa mati kedinginan. Dua orang lelaki kekar itu tetap berdiri di kedua belah sisi si Taihu, seakan-akan setiap saat sudah siap membantunya untuk melepaskan mantel kulit itu. Sedangkan Cho Tang Lai kembali telah bertanya dengan suara yang amat lembut, kau benar-benar tidak kepanasan? Si Taihu menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau begitu kau pasti sudah teringat bukan, obat yang seharusnya ditelan ke dalam perut, mengapa bisa mengalir dalam selokan? Cho Tang Lai bertanya lebih jauh, apakah hal ini dikarenakan di penderita tersebut memang pada hakikatnya tidak sakit? Aku tidak tahu. Cho Tang Lai segera tertawa dingin, sementara dua orang lelaki kekar yang berdiri di kedua belah sisinya telah mencengkeram bahu si Taihu kencang-kencang.
Akhirnya tak tahan lagi si Taihu berteriak keras, aku benar-benar tak tahu, pada hakikatnya aku belum pernah berjumpa dengannya. Kelopak mata Cho Tang Lai tiba-tiba saja berkerut kencang. Kau tak pernah berjumpa dengannya. Kau tak bertemu dengan Suma Chao Kun. Serunya. Iya, aku tak bertemu dengannya, aku benar-benar tidak bertemu dengannya. Bukankah istrinya mengundang kau untuk memeriksa penyakitnya? Bagaimana mungkin kau malah tak bertemu dengannya? Jangan lagi orangnya, bayangannya pun belum pernah kujumpai, teriak si Taihu makin gelisah, dalam rumah itu hakikatnya tiada bayangan tubuhnya. Cho Tang Lai segera berdiri membungkam di situ, memandang ke langit nan kelabu, dia berdiri tenang sampai lama. Lama kemudian ia baru pelan-pelan berpaling menatap ke wajah Qian Taihu dan sepatah demi sepatah kata bertanya, bagaimana dengan kau? Apakah kau pun tidak bertemu dengannya? Aku pun tidak bertemu, jawab Qian Taihu jauh lebih tenang, sesungguhnya Suma Tai Hiap tak ada di rumah, Suma Hujin mengundang kami tak lebih hanya memeriksakan penyakit dari sebuah ruangan yang kosong. Baru selesai perkataan itu diutarakan, mereka sudah mendengar suara dari Gowan, istri Suma Chao Kun menambahkan, bila ada orang bersedia membayar 500 tahil emas murni, masih banyak tabib yang bersedia memeriksa penyakit yang diderita rumah kosong, lain kali bila aku hendak mencari lagi, pasti akan kucari mereka yang rada tidak takut dingin. Kalau dibilang tempat tersebut terdapat orang sakit, maka orang itu sudah pasti adalah Gowan. Paras mukanya sekarang kuning kepucat-pucatan dan lesu, sorot matanya yang semula jeli, kini berubah menjadi merah darah. Dengan sorot mata yang menakutkan, ia mengawasi tabib-tabib yang takut kedinginan itu, lalu berkata, aku tidak lebih hanya seorang perempuan, tentu saja aku tidak memiliki kepandaian sebesar apa yang Cho Xianseng miliki, aku pun tak akan meminta kepada kalian berdua untuk membuka mantel, suaranya lebih dingin dari salju, tapi kuanjurkan kepada kalian berdua agar periksa dulu pintu dan jendela sebelum berangkat tidur, jangan sampai bila mendusin di tengah malam, tiba-tiba menjumpai dirimu sudah berbaring di atas permukaan salju. Hijau membesi selembar wajah kedua orang tabib tersebut sesudah mendengar ucapan tersebut. Seandainya sorot mata seseorang dapat digunakan untuk membunuh orang, bisa jadi mereka sudah menggeletak mati di atas permukaan salju. Sekarang apakah kalian berdua sudah dapat dipersilahkan untuk enyah dari sini? Kata Gowan lagi, silahkan enyah. Betapa kasarnya seseorang, bila pada dasarnya dia memang seorang yang berhati lembut, halus dan berbudi, maka dalam mengucapkan perkataan apapun, seringkali dia mendahului kata-katanya dengan kata, silahkan. Cho Xianseng, Gowan kembali berkata setelah kedua orang tabib tadi angkat kaki, aku ingin sekali lagi mohon petunjuk akan sesuatu hal darimu. Soal apa? Harap kau dan mereka semuanya dari hadapanku. Cho Tang Lai tidak memberikan reaksinya, bahkan sedikit reaksi pun tak ada, malah tiada perubahan apapun di atas mimik mukanya. Sayang sekali, aku pun tahu bahwa kau tak akan enyah dari sini. Gowan menghela napas panjang, kau adalah sahabat karib Suma Chao Kun, saudaranya, tiada orang kedua yang bisa lebih akrab daripada kalian berdua. Di balik nada suaranya itu penuh mengandung nada sindiran dan ejekan, seperti tiap Wu ketika berbicara dengan Cho Tang Lai. Apalagi semua keberhasilan Suma Chao Kun tergantung pada usahamu, dia tak lebih hanya sebuah boneka dengan 4 anggota badan serta otak yang sederhana, tanpa kau, tak mungkin dia bisa peroleh kesuksesan seperti hari ini. Lalu dengan tertawa dingin Gowan melanjutkan, paling tidak, kau tentu berpendapat demikian dalam hati kecilmu, bukankah demikian? Cho Tang Lai masih belum memberikan reaksinya, dia bersikap seakan-akan sedang menyaksikan suatu adegan dalam sebuah sandiwara yang menarik. Sudah barang tentu kau adalah seorang manusia yang luar biasa, sahabat yang hebat, karena kau telah mengorbankan segala-galanya demi dia, kehidupanmu dalam dunia ini pun hanya karena dia, demi kesuksesannya, demi keberhasilannya menggetarkan dunia persilatan, menjadi Chong Piao Tau dari Piao Kiok terbesar, menjadi Toa Eng Hiong yang paling disegani di kolong langit. Tiba-tiba suara tertawa dingin dari Gowan berubah bagaikan orang kalap, tapi, tahukah kau bagaimanakah kehidupan dari seorang Toa Eng Hiong yang kau tunjang itu? Di balik suara tertawanya penuh mengandung nada sinis dan menghina. Dia punya anak, punya bini, juga punya rumah, tapi sikapnya justru seakan-akan bukan anggota dari keluarga ini. Pada hakikatnya dia belum pernah melewati hidupnya menurut cara dan keinginan sendiri, sebab dalam setiap tindakan, setiap masalah,
kaulah yang mengaturkan segala sesuatu baginya, apa yang kau inginkan, dia harus melakukannya, bahkan untuk minum sedikit arak pun harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Cukup. Tiba-tiba Chotang Lai menukas, perkataanmu sudah lebih dari cukup. Betul, aku memang sudah bicara cukup, Gowan menundukkan kepalanya, sementara air mata jatuh berlinang, apakah kau pun ada perkataan yang hendak disampaikan? Hanya ada beberapa patah kata yang hendak kutanyakan kepadamu. Akan kujawab, aku tak akan memberi kesempatan kepadamu untuk bersikap macam kau menghadapi orang lain. Walaupun ucapannya masih kedengaran ketus, sesungguhnya hatinya sudah lembek. Ya, siapakah umat persilatan yang tidak mengenal Chotang Lai? Chotang Lai mempunyai 100 macam cara untuk memaksa seseorang berbicara dengan sejujurnya. Lebih baik lagi bila kau pun cukup memahami akan hal tersebut, Chotang Lai berkata dingin, apakah Suma Chao Kun telah meninggalkan Tiang An? Benar, mengapa kau masih berusaha mengelabuhiku? Sebab aku menyuruh dia melakukan perbuatan yang ingin dia lakukan sendiri, kata Gowan, aku adalah istrinya, aku percaya setiap orang yang menjadi bini seseorang pasti berharap suaminya dapat menjadi seorang lelaki sejati yang hidup bebas dan merdeka, serta dapat menentukan nasib sendiri. Sejak kapan dia telah pergi? Malam tanggal 17, kalau dihitung sekarang, mungkin dia sudah sampai di Lokyang. Lokyang. Di balik sorot mata serigala Chotang Lai yang berwarna kelabu, tiba-tiba tersirap cahaya merah darah. Kau membiarkan dia pergi ke Lokyang seorang diri. Apakah kau berharap dia pergi menghantar kematian? Kami adalah suami istri, mengapa aku harus membiarkan dia pergi menghantar kematiannya? Chotang Lai menatapnya lekat-lekat, lewat lama kemudian dengan nada suara yang jauh lebih tajam daripada sembilu dan jauh lebih beracun daripada sengatan kala beracun, sepatah demi sepatah dia berseru, karena Quick Cheng. Saban kali Chotang Lai berbicara dengan mempergunakan nada suara tersebut, paling tidak di dunia ini akan terdapat seseorang yang kena terhajar secara telak dan mematikan. Karena Quick Cheng. Walaupun bagi pendengaran orang lain kata-kata tersebut tidak mengandung arti apa-apa, namun bagi pendengaran Gowan justru seperti terpagut ular berbisa, bagaikan jatuh dari atas tebing yang beratus-ratus kaki tingginya. Ia tak mampu berdiri tegak lagi, wajahnya yang pucat dan kusut mengalami suatu perubahan yang sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata. Tentu saja Chotang Lai tidak akan melepaskan kesempatan yang sangat baik itu dengan begitu saja. Selama beberapa tahun ini, Suma Chao Kun selalu tertidur terpisah kamar denganmu, menyentuhmu pun tidak. Suara Chotang Lai kedengaran lebih dingin dan kejam, padahal usiamu menjelang saat-saat bergairahnya bermain cinta, kebetulan juga di sampingmu terdapat Quick Cheng si pemuda tampan yang kuat dan berotot, apalagi pandai sekali merayu dan membujuk. Sayang sekali dia telah tewas di Anghoaki, tewas di ujung golok cubong, hingga batok kepalanya pun. Cukup. Tiba-tiba Gowan menjerit keras, ucapanmu sudah lebih dari cukup. Sebenarnya aku tak ingin mengungkap kejadian ini, sebab aku tak ingin menyedihkan hati Suma Chao Kun, kata Chotang Lai lagi, tapi sekarang terpaksa ku utarakan, maksudku agar kau mengerti, tiada perbuatanmu yang bisa mengelabuhi aku, itulah sebabnya bila kau ingin melakukan sesuatu perbuatan lagi di kemudian hari, haruslah bertindak kelewat berhati-hati. Sekujur badan Gowan mulai gemetar keras. Sekarang aku baru mengerti, teriaknya dengan sorot mata penuh rasa benci dan dendam, kau sengaja mengirim Quick Cheng ke Anghoaki, karena kau menginginkan dia pergi menghantar kematiannya, karena kau sudah lama mengetahui akan rahasia hubunganku dengannya. Mendadak ia menerkam ke depan, mencengkeram pakaian Chotang Lai sambil menjerit, ayo jawab, benar tidak? Benarkah begitu? Chotang Lai hanya memandang dingin ke arahnya, lalu menggunakan jari tangannya untuk menghajar urat nadi pada sepasang tangan Gowan. Cengkeraman Gowan segera terlepas dan tubuhnya roboh ke tanah, tapi ia masih juga bertanya, benar tidak? Benar tidak? Benarkah begitu? Selama hidup dia tak akan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, karena Chotang Lai telah pergi tanpa berpaling lagi, memandang sekejap pun tidak, seakan-akan dia dianggap kutu yang ditepiskan dari ujung bajunya, tak sudi untuk dipandang sekejap lagi. Oh. Seutas tali yang kuat dan panjang sudah dipasang di atas tiang pintu dalam sebuah ruangan. Gowan berdiri di bawah tali itu sambil memandang keluar jendela. Segulung angin berhembus lewat, terasa dingin dan menggigilkan tubuh. Hari apakah ini? Aku rasa tentu hari yang baik,
Gumam perempuan itu seperti orang bodoh. Pelan-pelan ia membuat simpul di ujung tali itu. Sebuah simpul mati untuk tali penggantungan sendiri. Suasana dalam kota Lok yang sangat ramai, terutama di jalan protokolnya, penuh dengan warung, toko, rumah makan dan pasar. Tapi kini, suasana jalan tersebut menjadi sepi, sangat lengang, seolah-olah menjadi kota mati. Bagaikan seorang manusia kuat dan sehat yang mati secara tiba-tiba, jalan itu menjadi mati, menjadi kota sepi. Pintu gerbang rumah makan sudah beberapa hari tak dibuka, meja penjagal babi di pasar pun tinggal bekas-bekas cincangan, di jalanan malah begitu sepi hingga tak nampak seorang manusia pun. Siapapun tak ingin melewati jalanan itu lagi, peristiwa tragis yang berlangsung di jalanan tersebut sungguh kelewat banyak dan menggigitkan hati. Hanya seekor anjing liar yang menggapai-gapaikan ekornya sedang menjilati bekas darah yang tak sempat dicuci bersih pada sela-sela lapisan batu cadas. Anjing liar memang tak pernah akan tahu darah di situ sebenarnya darah siapa. Kalau anjing liar tak tahu, si kulit kerbau tahu dengan pasti. Di sebuah jalan kecil yang lain, di dalam sebuah warung kecil milik Lotio, si kulit kerbau sedang membual. Kulit kerbau adalah julukan seseorang, sebab pemuda yang gemar minum arak ini bukan cuma pandai membual, kulit mukanya pun sangat tebal, lebih tebal dari kulit kerbau sesungguhnya. Sekarang dia sedang membual di hadapan seorang asing yang datang dari jauh, karena orang asing itu sudah mengundangnya meneguk bercawan-cawan arak. Yang dia bualkan sekarang adalah tragedi berdarah yang telah berlangsung di luar jalan Tong Tukong tempo hari. Bocah keparat itu benar-benar seorang bocah maknya yang hebat, aku si kulit kerbau betul-betul kagum kepadanya, kata si kulit kerbau berkaok-kaok, maknya betul, memang bocah itu punya nyali, dia benar-benar tidak takut mati. Si orang asing itu hanya mendengarkan dengan membungkam, kemudian membantunya memenuhi cawan araknya. Di kemudian hari aku baru tahu kalau bocah itu Seko, dia adalah sahabat karibnya si singa tua, si kulit kerbau membual lebih lanjut, naga memang pantas berteman naga, burung hong wajib berteman dengan burung hong, kalau tikus mah pantas berteman dengan tukang gangsir lubang. Perkataan ini aku baru merasa tepat sekali, hanya si singa tua baru memiliki teman yang hebat seperti dia. Dari balik mata si orang asing itu memercik sekilas cahaya tajam, namun dia menundukkan kepalanya dengan cepat. Apakah kau juga hadir di sana waktu itu? Siapa bilang aku tidak berada di sana? Peristiwa macam ini tak akan kulewatkan dengan begitu saja. Si kulit kerbau tampak gembira, waktu itu kebetulan aku sedang sarapan di warung tehnya Oh Tua, kulihat bocah itu muncul dengan langkah lebar, biarpun di bulan 2 yang berhawa dingin, dia hanya memakai baju pendek yang amat ringkas, sedang jubah panjangnya dibawa di dalam cekalan, kemudian baru ku ketahui rupanya pedangnya disembunyikan di bawah jubah tersebut. Tiba-tiba si kulit kerbau bangkit berdiri dan melakukan gerakan dengan sumpitnya. Dengan gerakan beginilah, tahu-tahu pedangnya sudah menembusi ulu hati Choa Lotoa sedemikian cepatnya, sampai orang lain tak sempat melihat dengan jelas. Dia menggelengkan kepalanya sambil menghela napas, terusnya, siapapun tak menyangka kalau bocah tersebut betul-betul punya kehebatan yang luar biasa, sampai-sampai aku si kulit kerbau pun turut dibikin ketakutan. Lalu, semua orang beranggapan si bocah itu tentu akan dicincang menjadi berkeping-keping, siapa tahu dari tengah langit tiba-tiba muncul sesosok bayangan manusia, seperti panglima perang yang turun dari kahyangan saja. Sengaja si kulit kerbau berhenti sebentar untuk meneguk araknya, kemudian sambil menatap si orang asing itu, dia berkata lagi, coba kau tebak, siapakah yang melayang turun dari atas langit itu? Apakah si singa tua? Si kulit kerbau segera bertepuk tangan sambil bersorak, tepat sekali, memang dia yang datang. Main bercerita dia semakin bertambah semangat, terusnya, bagaimanapun juga, singa tua tetap singa tua, walaupun nasibnya belakangan ini kurang baik, orangnya juga bertambah kurus, tapi begitu berdiri tegak, gayanya masih tetap sekeren singa jantan. Sambil membusungkan dada dan menirukan gayanya cubong, si kulit kerbau berkata lagi, dia adalah sahabatku, bunuhlah aku terlebih dulu. Kemudian, tanya si orang asing itu dingin, apakah saudara-saudara dari Choa Lotoa tak ada yang berani mengusiknya? Siapa yang berani berkutik? Begitu si singa tua pasang gaya, tak ada yang berani berkutik lagi. Tiba-tiba si kulit kerbau menghela napas panjang, sebenarnya benar-benar tak ada orang yang berani mengusiknya,
siapa tahu ternyata di situ hadir pula sejumlah anjing keparat dari luar daerah yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, mereka begitu berani mengusik si singa tua. Orang dari luar daerah. Si kulit kerbau manggut-manggut, di kemudian hari aku baru tahu, rupanya kawanan bajingan telur busuk itu adalah pembunuh-pembunuh bayaran yang sengaja diundang oleh Coalotoa. Tapi Coalotoa toh sudah mati, sekalipun mereka berhasil membunuh si singa tua, belum tentu ada orang yang membayar kepada mereka, kata si orang asing, mengapa mereka masih bersedia menjual nyawa buat orang lain? Tentu saja mereka mempunyai perhitungan mereka sendiri, ujar si kulit kerbau dengan riang, biarpun Loko tak mengerti, aku mah dapat memahami jalan pemikiran mereka. Oh ya, engkau tua mungkin tidak mengetahui manusia macam apakah si singa tua tersebut, tapi aku tahu, kawanan berdebah itu pun pasti tahu. Tahu soal apa? Tahu kalau si singa tua tak akan melepaskan mereka dengan begitu saja. Mengapa? Kawanan berdebah itu tahunya membunuh orang asal ada uang, sepasang tangan mereka sudah penuh berlepotan darah, apalagi bukan anggota Hyong Sai Tong, andai kata si singa tua berhasil merebut kedudukannya kembali, apakah kau kira dia akan membiarkan batok kepala mereka tetap utuh di atas tengkuknya? Sangat masuk di akal, orang asing itu manggut-manggut membenarkan, ucapanmu memang sangat masuk di akal. Tapi bila mereka berhasil membinasakan si singa tua, paling tidak dari tangan anggota Coalotoa akan diperoleh sedikit upah untuk jerih payah mereka, itulah sebabnya mereka pun turun tangan secara nekat. Dalam menghadapi persoalan yang begitu pelik dan rumit, kenyataannya si kulit kerbau dapat menerangkan satu persatu dengan sedemikian jelasnya, bagaimanapun manusia tersebut memang patut dikagumi akan kejelian dan kecerdasan otaknya. Maka setelah meneguk semangkuk besar arak, dia menambahkan, inilah yang dinamakan, siapa turun tangan lebih dulu akan tangguh, siapa turun tangan belakangan akan runtuh. Tapi siapa yang runtuh? Sebenarnya aku pun tak dapat melihat dengan jelas, kata si kulit kerbau, pertarungan yang kemudian berlangsung sungguh amat dahsyat dan menggetarkan Sukma, dari 10 orang yang berada di tengah jalanan ada 8 orang di antaranya yang terkencing-kencing saking ngerinya. Dari balik sorot mata si kulit kerbau segera melintas kembali sinar negeri dan seram yang amat tebal, seolah-olah dia menyaksikan kembali daging manusia yang terpotong-potong dan berserakan di mana-mana. Sesungguhnya aku si kulit kerbau bukan termasuk gentong nasi, dia melanjutkan, tapi sehabis menonton jalannya pertarungan yang amat sangat sengit itu, paling tidak ada 2-3 hari aku tak tega makan dan tak nyenyak tidur. Suara pembicaraannya sudah kian bertambah serak, agaknya dia sudah tak ingin berbicara lebih jauh, tapi si orang asing tersebut segera memenuhi kembali cawannya dengan semangkuk arak. Semangkuk arak itu dengan cepatnya pula membangkitkan kembali kegembiraannya. Sejak pertarungan dimulai, sebenarnya si singa tua dan bocah Seko itu berhasil menduduki posisi di atas angin, tapi lambat laun keadaannya makin payah. Mengapa? Pepatah kuno bilang, sepasang tangan tak akan mampu menandingi 4 tangan, lelaki sejati tak akan tahan bila dikerubuti, biarpun si singa tua gagah perkasa, bagaimanapun juga mereka toh hanya berdua, biarpun orang lain memberikan tengkuknya untuk dipenggal pun, lama-kelamaan akan pegal juga sepasang tangan mereka. Setelah menghembuskan napas panjang, si kulit kerbau berkata lebih jauh, menyaksikan keadaan ini, kawanan anggota Hyong Sai Tong yang semula telah dibuat keder oleh kewibawaan si singa tua dan tampaknya tidak bernafsu lagi untuk mengusiknya, segera memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk berusaha menghabisi nyawa si singa tua tersebut. Orang asing itu segera manggut-manggut. Dia pun berpendapat demikian dan sudah menduga, perkembangan selanjutnya dalam peristiwa itu pasti begitu. Asal orang-orang itu bersedia turun tangan, niscaya si singa tua dan orang Seko tersebut akan tercincang menjadi berkeping-keping, katanya. Si kulit kerbau segera menghela napas panjang, katanya kemudian, pada waktu itu, aku sudah berharap agar mereka pergi secepatnya dari situ, lagi pula mereka bukannya tidak berkesempatan untuk melarikan diri, coba berganti aku si kulit kerbau, entah sudah kabur kemana waktu itu. Jadi si singa tua tidak kabur. Tentu saja tidak. Sekali lagi si kulit kerbau membusungkan dadanya, si singa tua itu manusia macam apa? Dia pun bukan seorang prajurit tak bernama seperti aku ini, dengan kedudukan serta wataknya, biar dibunuh pun dia tak bakal mengambil langkah 1000. Maka dia pun tidak kabur. Tidak. Tapi aku pun tahu kalau dia belum mati.
Tentu saja dia tidak mati, mana mungkin si singa tua itu bisa mati. Setelah menghela napas panjang si kulit kerbau menambahkan, tapi si sepatu paku telah mati. Sepatu paku? Tanya orang asing itu, siapakah si sepatu paku? Seorang kesatria, seorang lelaki sejati yang luar biasa. Wajah si kulit kerbau bercahaya merah karena bersemangat kembali. Selama hidup belum pernah kujumpai lelaki lain yang berjiwa kesatria seperti dia. Coba kalau dia tidak mati, aku si kulit kerbau bersedia mencucikan kakinya setiap hari. Kemudian setelah berhenti sejenak dia menambahkan, bukan hanya aku saja yang kagum, setiap orang yang mengetahui tentang dia hampir rata-rata mengaguminya. Kenapa? Kembali si orang asing itu bertanya. Sebenarnya dia tak lebih hanya seorang pembantu si singa tua, tidak berbeda jauh dengan kaum begundal yang lain, orangnya selalu dijadikan bulan-bulanan, cerita si kulit kerbau dengan wajah merah, tapi sekarang aku baru tahu, justru mereka yang di hari-hari biasa bersikap sok gagah, Sok Eng Hyong lah, yang merupakan cucu kura-kura yang sebenarnya, dialah yang sebenarnya seorang cecunguk sesungguhnya. Ketika berbicara sampai di sini, si kulit kerbau merasakan darah yang mengalir dalam tubuhnya seolah-olah mendidih. Sambil membuka mantel kulitnya yang tebal, dia berkata lebih jauh dengan suara yang lantang, waktu itu, dengan amat jelas kusaksikan bagaimana tubuhnya terkena 19 buah bacokan maut hingga hidungnya kena terbacok separuh dan kulit mukanya dan hidungnya ikut tersayat pula. Lalu apa yang dia lakukan? Dia merobek kulit muka serta hidungnya yang tersayat itu kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan ditelan, setelah itu goloknya diayunkan lagi menghabisi nyawa lawannya. Mendengar sampai di situ, si orang asing yang selalu menampilkan wajah dingin dan hambar itu segera meneguk abis secawan arak, lalu memuji dengan suara keras, lelaki sejati, betul-betul seorang lelaki sejati. Si kulit kerbau menggebrak mejanya keras-keras, kemudian melanjutkan, sayang sekali lelaki sejati seperti ini akhirnya harus tewas karena kehabisan tenaga, hingga sepasang lengan dan sebuah kakinya kena terbacok kutung, ia baru roboh ke tanah, bahkan ketika roboh pun mulutnya masih sempat menggigit segumpal daging badan orang lain hingga robek. Bagaimana kemudian? Menyaksikan gugurnya seorang pahlawan yang begitu tangguh dan gagah perkasa, kami semua yang turut menyaksikan jadi amat terharu, hingga tak tahan lagi air mata jatuh bercucuran, bahkan para anggota Hyong Sai Tong yang ingin membuat kekacauan pun turut melelehkan air mata karena terharu. Setelah menarik napas panjang, si kulit kerbau meneruskan, hanya si singa tua tidak melelehkan air mata, sebab yang mengucur keluar adalah darah segar, kelopak matanya sampai pada pecah dan robek, sementara darah bercucuran tiada hentinya seperti air mata. Walaupun dia sendiri pun sudah hampir tak tahan, namun dengan menghimpun sisa kekuatan yang dimilikinya, dia menyerbu ke depan untuk mendekati si sepatu paku, lalu memeluk sahabatnya yang amat akrab ini kencang-kencang. Si kulit kerbau menyeka air matanya yang membasahi wajahnya, lalu menambahkan, waktu itu si sepatu paku belum mati, tapi napasnya tinggal satu-satunya. Darah telah membasahi seluruh jalan raya. Xiao Ko masih terlibat dalam pertempuran yang amat sengit. Cubong berhasil memeluk tubuh si sepatu paku erat-erat, dia ingin berbicara namun tak sepatah kata pun yang sanggup diutarakan keluar, hanya tetesan darah masih bercucuran dari kelopak matanya. Mendadak si sepatu paku membuka matanya yang telah basah oleh darah dan mengucapkan kata-katanya yang terakhir menjelang saat ajalnya tiba. Lapor Tongcu, hamba tak dapat melayani Tongcu lagi, hamba akan segera berangkat ke alam baka. Angin dingin masih saja berhembus kencang, menerbangkan bunga salju dari atas atap rumah. Air mata si kulit kerbau masih saja jatuh bercucuran membasahi wajahnya. Si orang asing itu tidak mengucurkan air mata, dia pun tidak berbicara, namun sepasang tangannya mengepal kencang-kencang, seolah-olah sedang berusaha untuk mengendalikan perasaan sendiri, seperti khawatir kalau air matanya ikut bercucuran. Lewat lama kemudian, si kulit kerbau baru berbicara lagi. Sehabis mengucapkan perkataan itu, si sepatu paku putus nyawa, tapi di jalanan itu tiba-tiba saja berkumandang suara auman yang keras bagaikan suara geledek, bukan cuma anggota Hyong Sai Tong saja yang tidak tahan, bahkan aku sendiri pun turut tak tahan. Kemudian dengan suara yang lebih diperkeras, si kulit kerbau bercerita lebih jauh. Tiba-tiba saja semua orang menyerbu ke depan dan membacok kawanan pembunuh bayaran yang penuh berlepotan darah itu dengan bacokan maut, bahkan aku pun turut membacok tubuh mereka dengan beberapa kali bacokan. Bagus.
Bacokan bagus, seru si orang asing itu sambil menggebrak meja keras-keras lalu setelah memenuhi mangkuknya dengan arak, dia melanjutkan, aku Suma Chao Kun harus menghormati pula secawan arak untukmu. Terang, cawan arak yang berada di tangan si kulit kerbau terjatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Apa? Dia memandang si orang asing itu dengan terkejut, apa kau bilang? Aku hendak menghormati secawan arak untukmu. Siapakah kau? Tadi kau bilang siapa yang hendak menghormati secawan arak untukku? Seorang manusia yang bernama Suma Chao Kun. Jadi kau adalah Suma Chao Kun? Ya, akulah orangnya. Tiba-tiba saja si kulit kerbau merasakan sekujur badannya menjadi lemas, seolah-olah dia akan tergeletak lemas di atas lantai saja. Serunya lagi dengan tergagap, hamba sama sekali tidak tahu kalau Toaya adalah manusia paling gagah nomor wahid di kolong langit, Suma Toaya adanya, hamba tidak berani menerima penghormatan arak dari Toaya. Tidak, aku harus menghormati secawan arak untukmu, harus menghormatimu, karena kau pun seorang Hohan yang berjiwa ksatria, seru Suma Chao Kun keras, padahal secawan arak masih kurang untuk menghormatimu, aku harus menghormati seguci arak untukmu. Ia benar-benar mengambil seguci arak dari meja, kemudian meneguk isinya lahap. Setelah itu dia baru mendongakkan kepalanya menghela napas panjang seraya berkata, setiap orang yang berada di kolong langit menyebutku sebagai seorang Eng Hyong, seorang jagoan yang tiada keduanya di dunia ini, padahal aku tak bisa melebihi seorang sepatu paku, apalagi dengan cubong. Angin yang berhembus di luar terasa amat dingin kencang, terasa pula dingin sekali, serasa membekukan seluruh anggota badan. Walaupun bulan kedua telah menjelang tiba, namun jaraknya dengan musim semi seolah-olah masih terlampau jauh. Bab 10. 88 Pahlawan. Fajar telah menyingsing di kota Tiang'an. Namun langit masih berwarna kelabu, seluruh jagat bagaikan mati, sepi dan mati. Pintu gerbang yang kokoh dan angker dari kota Tiang'an pun masih tertutup rapat-rapat. Prajurit tua penjaga pintu gerbang kota, Lo Huang dan Akim, baru saja memotong anjing liar semalam dan membeli 2 kati arak, 2 kati kue. Bila orang sudah kekenyangan, tak heran kalau paginya tak bisa segera bangun. Bagi mereka yang melalaikan tugas untuk membuka pintu kota, hukumannya adalah hukuman penggal kepala. Tak heran kalau Lo Huang yang bangun terlambat segera bermandikan peluh dingin karena ketakutan, tak sempat mengenakan pakaian lagi, dia buru-buru lari ke pintu gerbang kota. Udara begini dingin, mungkin tak akan ada orang yang masuk ke kota sedini ini, demikian ia mencoba menghibur diri. Siapa tahu, begitu pintu kota terbuka, dia langsung menjadi terperanjat. Di luar kota sana bukan cuma ada orang yang telah menunggu pintu dibuka, bahkan paling tidak mencapai 780 orang. Ke-780 orang itu hampir semuanya mengenakan pakaian ringkas dengan sebilah golok besar terselip di punggungnya, mereka memakai ikat kepala terdiri dari secarik kain putih dengan sepotong kain kumal berwarna merah darah terjahit di bagian tengahnya. Paras muka orang-orang itu persis seperti udara pada hari ini, dingin, kaku dan menyeramkan, mendatangkan perasaan seram yang mendirikan bulu roma. Begitu pintu kota terbuka, orang-orang itu pun terbagi menjadi 2 rombongan dan masuk ke dalam kota dengan mulut membungkam, golok yang tersoren di punggung memercikkan pantulan cahaya tajam, sedang ikat kepalanya yang putih mendatangkan suasana yang lebih angker. Semua golok yang terselip di punggung merupakan golok telanjang, karena tak sebilah pun yang memakai sarung. Siapakah kawanan manusia yang penuh diliputi hawa nafsu membunuh itu? Mau apa mereka datang ke Tiang'an? Sebetulnya Lo Huang si petugas kota ingin menghadang dan menegur mereka, tapi entah mengapa lidahnya terasa seperti kaku secara mendadak sehingga tak sepatah kata pun yang sanggup diutarakan. Rupanya pada saat itulah seorang lelaki kekar berkulit beruang, persis sedang lewat di hadapannya dengan sepasang matanya yang besar dan merah membara, dia melotot ke arahnya. Biarpun orang itu sudah kurus sehingga tinggal kulit membungkus tulang, namun tulangnya yang besar dan matanya yang tajam masih mendatangkan kewibawaan yang luar biasa, persis seperti binatang buas yang baru muncul dari tengah hutan. Rambutnya yang kusut dan kalut diikat dengan secarik kain putih, di atasnya terjahit pula secarik kain berwarna merah darah. Satu-satunya orang yang berdandan berbeda sekali dengan rombongan itu adalah seorang pemuda yang kurus tapi tampan, dia membawa sebuah bungkusan berwarna hijau yang panjang dan mengikuti di belakangnya. Lo Huang menjadi lemas dan keder, dia tahu,
manusia-manusia semacam itu adalah pembunuh-pembunuh yang bisa menghabisi nyawa orang tanpa berkedip. Apakah kau ingin bertanya kepada kami datang dari mana dan mau apa? Biarpun suara orang itu parau dan tak sedap didengar, namun di balik nada suaranya itu terkandung kewibawaan yang mengerikan. Dengarkanlah, dengarkan baik-baik, aku adalah Cubong, Cubong dari Lokyang, serunya lantang, kami datang ke Tiang'an untuk mencari mati. Pada dasarnya paras muka Cho Tang Lai memang tiada perubahan apapun, tapi sekarang wajah tersebut nampaknya semakin kaku, bahkan setiap kulit mukanya pun turut menjadi kaku. Seandainya kau pernah menyaksikan wajah sesosok mayat yang mati beku di tengah salju, pasti kau dapat membayangkan bagaimanakah mimik muka dan perubahan wajah Cho Tang Lai sekarang. Seorang pemuda berusia belum sampai 20 tahunan berdiri tegak di hadapannya, mimik wajah orang ini kelihatannya tak jauh berbeda dengan wajah Cho Tang Lai. Pemuda ini bernama Cho Kim. Sebenarnya dia bukan Se Cho, dia Se Quick, dia adalah adik kandung Quick Cheng yang tewas di kota Ang Hoa Ki. Tapi semenjak Cho Tang Lai menerimanya sebagai anak angkat, dengan cepat dia telah melupakan nama aslinya. Cubong telah masuk kota. Dialah yang melaporkan berita tersebut kepada Cho Tang Lai, dia juga yang berhasil menyelidiki kalau dari selokan air, tiap hari mengalir lewat cairan obat. Belakangan ini, pekerjaan yang dia lakukan bagi Cho Tang Lai jauh lebih banyak daripada pekerjaan yang dilakukan orang kepercayaan Cho Tang Lai manapun. Berapa orang yang telah datang? Termasuk Ko Qian Hui, semuanya berjumlah 88 orang. Dia sendiri yang memberitahukan kepada Lo Huang si penjaga kota bahwa dia adalah Cubong. Benar, apalagi yang dia katakan. Dia bilang mereka datang ke Tiang'an untuk mencari mati. Tiba-tiba saja kelopak mata Cho Tang Lai berkerut kencang, sehingga tampaknya seperti dua biji gundu. Mereka bukan datang ke Tiang'an untuk membunuh orang, melainkan datang untuk mati. Benar, bagus, bagus sekali. Tiba-tiba biji mata Cho Tang Lai mulai melompat-lompat, sungguh amat bagus. Orang yang cukup memahami Cho Tang Lai pasti mengerti, hanya di saat menghadapi masalah yang paling gawat dan kritis, sepasang biji matanya baru akan melompat. Sekarang biji matanya mulai melompat, karena dia sudah melihat bahwa musuh yang datang bukan hanya 88 orang, melainkan 880 orang. Orang yang datang membunuh sesungguhnya tidak menakutkan, justru orang yang datang untuk mati baru menakutkan, karena manusia ini seorang saja, bisa dibandingkan dengan 10 orang. Coba kau ulangi sekali lagi dandanan mereka. Setiap orang mengenakan pakaian ringkas, ikat kepala putih dan di atas ikat kepala tersebut terjahit secuil kain berwarna merah tua. Cho Tang Lai segera tertawa dingin. Bagus, bagus sekali. Kepada Cho Kim tanyanya kemudian, tahukah kau, dari mana mereka dapatkan cuilan kain berwarna merah tua itu? Cho Kim menggeleng. Sudah pasti cuilan kain itu berasal dari pakaian darah yang dikenakan si sepatu paku, ujar Cho Tang Lai, ketika sepatu paku menemui ajalnya, pakaian yang dikenakan tentu penuh berlepotan darah kental. Dari kota Lokyang yang telah datang orang yang melaporkan seluruh kejadian peristiwa berdarah tersebut kepada Cho Tang Lai. Sebenarnya Hiong Sai Tong sudah berubah menjadi sebaskom pasir, tapi kematian dari si sepatu paku telah menggumpalkan kembali pasir tersebut menjadi lumpur. Suara Cho Tang Lai kedengaran rada emosi. Sepatu paku, wahai sepatu paku, kematianmu memang sangat hebat. Benar, kata Cho Kim pula, sepatu paku tidak bagus bentuknya, sepatu paku pun murah harganya, biarpun di hari-hari biasa sepatu paku tak akan bisa mengenakan sepatu biasa. Namun di saat salju sudah turun dan jalanan menjadi licin, hanya sepatu pakulah yang paling berguna. Ucapan tersebut diutarakan sangat datar dan hambar, karena dia tak lebih hanya mengutarakan sebuah kenyataan. Cho Kim memang tidak termasuk seorang manusia yang gampang terpengaruh oleh keadaan. Cho Tang Lai mengawasi wajahnya, mengamati sampai lama sekali kemudian dia bangkit berdiri dan melakukan sesuatu gerakan yang tak mungkin bisa diduga oleh siapapun. Mendadak dia bangkit berdiri dan memeluk tubuh Cho Kim, biarpun hanya merangkulnya, namun sudah merupakan suatu perbuatan yang belum pernah dilakukannya selama ini. Kecuali terhadap Suma Chao Kun, baru kali ini dia bersikap mesra terhadap lelaki lain. Cho Kim masih berdiri tegak di tempat semula, namun air matanya sudah bercucuran membasahi pipinya. Namun Cho Tang Lai seakan-akan tidak memperhatikan reaksinya, tiba-tiba dia mengalihkan pembicaraan ke soal lain. Katanya lagi, Cubong tahu bahwa aku berada di sini,
namun untuk sementara waktu dia tak akan kemari untuk mencariku. Benar, kalau toh mereka datang untuk mencari mati, tentu saja aku harus memenuhi keinginan mereka, tentu saja akulah yang akan pergi mencarinya. Benar, ke-88 orang ini datang dengan tekad untuk mencari mati, 88 orang hanya satu kematian, 88 orang mempunyai sebuah semangat, semangat tersebut jelas sudah mencapai pada puncaknya, bila sampai meledak, maka tiada kekuatan yang dapat membendungnya. Benar, oleh sebab itu aku tak akan pergi mencari mereka sekarang. Benar, dari balik wajah Cho Tanglai yang kaku dan menyeramkan, tiba-tiba tersungging sekulum senyuman yang licik dan sinis, dia bertanya kemudian kepada Cho Kim. Tahukah kau dengan cara apa aku hendak menghadapi mereka? Tidak. Dengan menggunakan nada suaranya yang khas, sepatah demi sepatah Cho Tanglai berkata, aku akan mengundang mereka bersantap malam ini, aku akan mengadakan pesta di loteng Tiang Ankit untuk menjamu mereka. Iya, dan kau harus mewakiliku untuk mengundang mereka. Baik, mungkin Cubong tak akan setuju, mungkin dia akan menganggap perjamuan ini sebagai perangkap, kata Cho Tanglai lagi dengan suara hambar, tapi aku percaya kau tentu mempunyai akal untuk membuat mereka datang, bukan hanya Cubong, Ko Qian Hui pun harus turut datang. Baik, sahut Cho Kim, mereka pasti datang, sudah pasti akan datang menghadiri. Aku pun berharap kau bisa pulang dalam keadaan hidup. Aku pasti dapat, jawab Cho Kim singkat. Ketika Cho Tanglai kembali ke dalam kamar tidur Tiap Wu yang hangat dan lembut, Tiap Wu sedang menyisir rambut. Rambutnya telah disisir sekali demi sekali, karena selain menyisir rambut, agaknya tiada pekerjaan lain yang bisa dan ingin dilakukannya. Cho Tanglai berdiri dengan tenang menyaksikan dia menyisir rambut, menyisir sekali dan sekali. Begitulah, yang satu menyisir rambut, yang lain memandang. Entah berapa lama sudah lewat, mendadak. Taak, sisir kayu itu patah menjadi 3 bagian. Padahal sisir itu merupakan hasil karya Giok Jin Hong dari kota Liu Chiu yang amat termasyhur, biarpun dipatahkan dengan 2 belah tangan pun sukar untuk mematahkannya. Apalagi sisir itu dipergunakan seorang wanita, sedang wanita yang menyisir rambut sendiri biasanya akan menyisir dengan lembut tak mungkin akan mempergunakan tenaga yang kelewat besar. Tapi sekarang sisir itu sudah patah. Sepasang tangan Tiap Wu segera gemetar keras, sedemikian kerasnya dia gemetar sampai sebagian sisirnya yang masih terpegang pun ikut jatuh ke lantai. Cho Tanglai sama sekali tidak menanggapi kejadian itu, sikapnya seakan-akan sama sekali tidak melihat peristiwa itu. Malam nanti aku hendak mengundang orang untuk bersantap, ia berkata dengan suara lembut, mengundang 2 orang tamu agung untuk bersantap malam. Tiap Wu tidak langsung menjawab, dia masih mengawasi sisirnya yang patah itu dengan termangu, dia seakan-akan terpesona oleh peristiwa tersebut. Malam ini aku pun akan mengundang orang bersantap, ia berkata seperti orang dungu, mengundang aku sendiri bersantap. Kemudian setelah tertawa bodoh, dia melanjutkan, saban hari aku selalu mengundang diriku sendiri untuk bersantap, bahkan manusia seperti aku pun harus bersantap semangkuk abis tambah semangkuk lagi, aku selalu bersantap dengan riang gembira. Malam ini aku pun berharap bisa membuat tamuku bersantap dengan riang gembira, ucap Cho Tanglai, maka dari itu aku harap kau suka melakukan sesuatu bagiku. Terserah apapun yang ingin kau suruh lakukan, Tiap Wu tertawa bergelak tiada hentinya, sekalipun kau suruh aku jangan makan nasi tapi makan tahi, aku akan tetap menurut untuk melahapnya. Bagus, bagus sekali. Cho Tanglai tertawa bergelak, bahkan suara tertawanya nampak begitu riang gembira. Padahal kau pun harus mengerti aku hanya berharap kau suka melakukan sesuatu bagiku, sepatah demi sepatah dia berkata, aku hanya berharap kau sudi menari bagiku. Pedang mestika tak berperasaan, hidup tanpa impian. Menari untuk si dia, biar jadi kupu-kupu pun rela. Rumah makan Tiang Ankit berada di kota sebelah barat, bangunannya indah dan megah, hidangannya lezat lagi murah, ditambah pula dengan pelayanan yang ramah serta dijunjung prinsip, tamu adalah raja. Tidak heran kalau sejak pagi hari seluruh ruangan sudah penuh dengan tamu, tamu dari pelbagai ragam masyarakat. Selain dapat menikmati hidangan yang lezat dengan harga yang murah, orang yang bersantap di sini pun dapat menikmati kejadian yang lebih menarik. Seperti misalnya dapat menyaksikan berbagai manusia yang aneh dan hebat, dapat berjumpa dengan kawan-kawan yang sudah banyak tahun tak bersua. Bisa jadi ketika kau bersantap dengan keluargamu, di sudut sana kau jumpai bekas kekasihmu yang sedang melirik ke arahmu.
Maka dari itu bila ada orang yang tak ingin ditemukan orang lain, tidak seharusnya berkunjung ke tempat ini. Tak heran kalau Cubong berkunjung ke situ. Ia tak takut ditemukan orang, justru dia senang menanti datangnya orang-orang dari Toa Piao Kiok yang mencari gara-gara dengannya. Tiada orang yang berani bertanya kepada Cubong, mengapa kau harus menunggu di sini? Mengapa tidak sekaligus menyerbu ke Toa Piao Kiok? Tentu saja Cubong mempunyai alasannya sendiri. Tiang An adalah basis kekuatan dari Toa Piao Kiok, jago-jago lihai dalam Toa Piao Kiok ini pun sangat banyak, terutama sekali kepandaian silat dari Suma Chao Kun serta Cho Tang Lai benar-benar menakutkan sekali. Sekarang masa jaya mereka sedang mencapai pada puncaknya, mereka telah menempati posisi yang paling menguntungkan. Kami datang untuk beradu jiwa bukan untuk menghantar kematian, sekalipun harus mati, kami ingin mati dengan nilai yang tinggi. Untuk memerangi musuh yang tangguh, bukan cuma semangat dan keberanian saja merupakan modal pokok. Kami harus bersabar, harus mempunyai hati yang teguh, tambah dan harus dapat mengendalikan perasaan dihina dan dicemooh. Tiap Wu, mungkinkah kau akan menari bagi orang lain? Cubong berusaha keras untuk tidak memikirkan dia. Walaupun tarian Tiap Wu cukup membuat hatinya terperana dan tak mungkin bisa melupakan untuk selamanya, tapi sekarang darah segar dari si sepatu paku belum lagi mengering. Dia bersumpah, darah yang mengalir dari tubuh si sepatu paku bukan untuk mengalir dengan sia-sia. Tiada orang minum arak. Semua orang merasakan hatinya terpengaruh emosi, semangat terasa berkobar-kobar dan tak perlu dirangsang lagi dengan arak. Mereka telah menempati 13 meja dalam rumah makan yang terdiri dari seratusan buah meja, tempat yang semula diisi penuh oleh tamu, sejak kemunculan mereka, separuh bagian di antaranya sudah pada menyingkir. Memandang pakaian dan golok mereka yang dikenakan, menyaksikan ikat kepala mereka yang putih, memandang hawa nafsu membunuh yang menyelimuti wajah mereka, setiap orang dapat melihat bahwa kehadiran tamu-tamu asing dari luar daerah ini bukan untuk minum teh. Yang ingin mereka hirup adalah darah. Darah dari musuh besar mereka. Oh, oh, oh.